Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Hamba-hamba Allah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat-sangat berharap setelahnya kita dipertemukan di masjid. Allah izinkan bertemu dalam surganya, bertemu dengan Rasulullah bersama semua anggota keluarga kita. Kita sangat berharap di akhirat nanti benar-benar kita bisa membuktikan hakikat sayang, menyayangi, cinta, mencintai di dunia sampai di akhirat nanti. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, rukuk bersama, sujud bersama, walaupun kita sangat sadar masih jauh untuk mencapai kesempurnaan, namun kita berharap Allah berkenan menerima amal ibadah kita. Kita lanjutkan kajian surat Al-Mulk ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر, kemudian lihatlah sekali lagi. Karratain, sekali lagi, lihat lagi. Yanqalib ilaika al-basar khasi'an, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dengan kecewa dan dalam keadaan letih karena tidak menemukan cacat dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengingatkan kita tentang hakikat kekuasaan Allah yang tak terbatas dalam segala-galanya, dan kita diingatkan dengan hakikat langit, ya. Allah berlangit dan bumi yang kita lihat setiap saat. Aneh kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah, padahal mereka semuanya memanfaatkan karunia Allah. Yang paling pasti mereka tinggal di mana, dapat air dari mana, itu setiap saat. Siapa yang mencurahkan segala upaya terus menerus untuk mencari celah atau mencari cacat di langit, niscaya dia akan mengalami kelelahan tanpa mencapai sasaran. Apakah tidak mengagungkan, tidak menggunakan alat super canggih? Sekarang sudah serba canggih. Silahkan gunakan semua alat untuk melihat, untuk mencari kekurangan di langit. Tentunya mereka akan mengalami kesulitan, terus semakin kesulitan. Ini lupa mouse-nya nggak ke bawah nih, jadi agak ya. Apakah tidak menggunakan alat super canggih? Pada ayat sebelumnya ditemukan kalimat tara al-basar. Tara melihat dengan ilmu, al-basar melihat dengan keyakinan. Di dalam ayat ini kita temukan lagi kalimat al-basar sampai dua kali. Tsumma rji'il basar karrataini yanqalib ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. Kata melihat dalam bahasa kita, dalam bahasa Quran ditemukan al-basar, an-nazar dan ar-ru'yah atau ar-ru'yah. Ra'a yara, nazara yanzuru, absara yubsiru. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama artinya, melihat, melihat, melihat. Allah menggunakan kata nazara, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu lebih sering digunakan untuk melihat menggunakan mata telanjang. Itu nazara. Afala yanzurun ilal ibil, apakah tidak mereka lihat tuh bagaimana binatang unta. Unta itu bahasa kita ya, di Arab enggak ada unta. Di Arab itu ada jamal, ada naqah, dan nama untuk binatang tersebut
Dalam kamus bahasa Arab itu sampai mencapai 100 nama. Untuk jadi unta usia sekian ini namanya, sekian ini namanya, ada nama-namanya itu. Unta bunting ini namanya, unta cacat ini namanya. Itu luar biasa, itu bahasa Arab kaya sekali. Ya, untuk orang kita mau unta aja. Itu dari mana sejarahnya kok ada kata unta? Dongengnya aja jalan. Obat ngantuk. Jadi ketika ada jamaah dari Indonesia berkunjung ke Mekah, udah belajar sedikit bahasa Arab di Masjid Al-Ukhuwah gitunya. Untuk nanya apa ini, udah mahadza. Melihat binatang yang agak unik kan. Panjang lehernya, punggungnya, ada bukitnya gitu. Ini binatang apa nih? Tanyalah kepada yang pengembalanya, "Buya, mahadza? Apa ini?" Yang ditanya memandang, ini nanya, pastinya nanya jenisnya, betina atau jantan. Sebab sudah jelas namanya kan, begitu banyak namanya. Maka dijawab, karena yang ditunjuk adalah betina. Kata yang punya, yang pengembala itu, ini betina. Bahasa Arabnya betina itu unsa. Dan unsa itu sering dibaca tak. Orang Saudi, orang Mesir banyak membaca sa jadi tak. Kalau salasah, talatah. Kalau pemain isnen, itnen. Nah, ketika ditunjuk betina, unsa, maka dibaca ini unta gitu. Dibawalah fotonya ke Masjid Al-Ukhuwah, ini unta. Jadi artinya ini betina itu. Jadi nama lah. Wallahu alam. Riwayatnya sahih apa enggak? Itu mah cerita aja deh. Baik, kita lanjutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kembali menyuruh kita untuk menggunakan ilmu yang begitu luas, yang senantiasa dijadikan kebanggaan. Lihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit. Lafaz al-basar memberi makna penglihatan yang lebih dalam dan lebih luas daripada sekedar penglihatan dengan mata secara langsung atau mata telanjang. Karena tidak hanya menggunakan mata, akan tetapi juga menggunakan alat yang dapat diyakini jangkauannya lebih jauh dan lebih tajam. Silahkan lihat dengan menggunakan alat yang saat ini sudah luar biasa. Dalam Al-Quran sering ditemukan lafaz al-basar, ar-ra'yu, an-nazaru dengan diberi terjemah yang sama, yaitu penglihatan, seperti dalam firman Allah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau lihat bagaimana Allah memperlakukan pasukan gajah? Pertanyaan ini pertama-tama ditujukan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad apakah melihat bagaimana Allah memperlakukan pasukan gajah yang ingin menyerbu, merusak, menghancurkan Ka'bah? Waktu itu beliau belum lahir. Jadi pertanyaan, tidakkah engkau lihat? Bukan melihat dengan mata, karena beliau tidak melihat, belum lahir. Jadi apa yang dimaksud dengan taro? Melihat dengan ilmu. Makanya kalau kita kenal istilah ahli hisab, ahli ru'yah ya. Hisab hitungan, ru'yah penglihatan. Sebetulnya hisab juga ru'yah sama. Hanya kalau hisab itu penglihatan dengan ilmu semata. Kalau ru'yah mungkin dengan ilmu, mungkin dengan mata. Jadi kalau sekiranya ada dua pemikiran, ini menurut ahli ru'yah, ini ahli hisab, tidak ada dalam hadis penentuan saum dengan hisab. Yang ada sumu li ru'yatikum wa afsilu li ru'yatikum. Saumlah dimulai dengan hasil ru'yah kamu, dan iftar juga dengan hasil ru'yah kamu. Maka alangkah baiknya kalau yang sering disebut ahli hisab itu ru'yah kami dengan hisab begitu. Kami bukan dengan ru'yah tapi dengan hisab. Nampaknya akan lebih baik kalau sekiranya cara ru'yah yang berbeda. Ada ru'yah dengan alat langsung melihat, ada ru'yah dengan perhitungan.
Dalam surat As-Saffat kita temukan ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Ya. Kelihatan ke hurufnya ya? Enggak kelihatan ya. Ya bunayya ini ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Ini panggilan dari Nabi Ibrahim kepada anaknya yaitu Ismail. Nah, sayang, kalimat ya bunay itu panggilan orang tua kepada anak dengan penuh kesayangan. Kalau panggilan umum ya bani, ya waladi. Tapi kalau ya bunay itu penuh memanjakan. Inni ara fil manam, ini ara kan, ru'yah. Aku melihat saat tidur, anni azbahu, aku menyembelih kamu. Fanzur, maka lihatlah, madza tara, apa yang kau lihat. Gimana tuh kan? Aku melihat, lihatlah oleh kamu apa yang kau lihat. Tapi menggunakan kalimat inni ara fil manam, aku melihat saat tidur, jelas tidak menggunakan mata. Fanzur, silahkan kamu lihat, itu lihat dengan pemikiran, pandangan. Madza tara, bagaimana pendapatmu, itu murni pemikiran. Kau pakai fanzur, ini ayah kamu, engkau adalah anakku, bagaimana penglihatan kamu terhadap diri ayah ini, makanya fanzur, lihat, kelihatan fisiknya. Tapi kalau berkaitan dengan tidur, enggak kelihatan sebab namanya tidur tidak melihat apa-apa. Fanzur madza tara, yang dimaksud dengan madza tara, bagaimana pandanganmu tentang pemikiran, mengenai pemikiran kamu tentang mimpi aku. Terus dalam surat Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu apa yang kamu lihat, tidakkah kamu lihat? Anfus, nufus, maknawi, abstrak. Kau lihat ada apa pada dirimu. Jika kita perhatikan dalam bahasa Indonesia sendiri, ternyata kata melihat memiliki beberapa pola. Antara lain melihat dengan mata, melihat dengan akal, dan melihat dengan hati. Pada umumnya lafaz al-basar biasa digunakan untuk melihat yang berkaitan dengan hati. Namun di sini digunakan untuk melihat langit. Mengapa? Al-basar melihat dengan hati, tapi melihat langit. Tsumma rji'il basar karratain yanqalib ilaikal basar. Karena tiada seorang pun dapat melihat langit dari dekat. Maka upaya untuk dapat melihat langit tidak cukup hanya dengan menggunakan mata telanjang, akan tapi sangat diperlukan alat meyakinkan. Apakah dengan alat yang super canggih para ahli dapat melihat langit dengan jelas bagaimana bentuk dan warnanya? Ini itu sudah dibahas apa belum? Belum ya? Ayat tadi, ayat ketiga kan ya? Baik ya. Para ahli astronomi tidak menjelaskan warna langit atau bentuknya. Mari kita perhatikan gambar yang berikut ini. Ini kan ya saya ambil dari Google. Gambar di atas adalah gambar karya tangan seorang ahli yang menjelaskan apa yang ada di langit lengkap dengan warnanya. Apakah dapat diketahui apa yang disebut dengan langit? Di manakah langit itu berada? Seperti apakah warna langit dan tampilannya? Apakah langit itu rata, cekung, bergelombang? Apakah ada yang berkata bahwa langit berwarna hitam? Jika tidak, ini kan yang langitnya yang hitamnya ya. Ini benda-benda yang ada di langit kan gitu. Dan ini langit hitam itu, apa memang warna langit itu hitam? Gak ada yang menjelaskan. Bagaimana mungkin ya ada yang dapat mengetahui kekurangannya? Ini makanya Al-Quran mengatakan tsummarji'il basar karratain, silakan lihat langit. Dan apabila diketahui hanya apa, barulah bisa mengetahui apa yang ada di langit. Ini langit gak jelas.
Kalau orang berkata di langit yang biru, bukan warna langit yang biru, itu kan warna jauh aja itu. Wallahu a'lam, ini belum bisa diketahui yang sebenarnya. Karena itu ayat mengulang, tantangan berulang kali. Tantangan ini tidak pernah terjawab meski dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang. Ketika menghadapi bulan Ramadan, banyak para ahli pergi ke tempat tertentu untuk melihat hilal. Apakah pada saat hilal terlihat mereka dapat melihat hakikat langitnya? Makanya Al-Quran itu berbicara tentang lihat langit ya, bukan lihat hilalnya itu. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur. Ternyata yang mereka beritakan hanya hilal tanpa ada pemberitahuan tentang langit. Dengan demikian maka diketahui bahwa kemajuan teknologi yang dipercaya, yang sudah dipercaya mencapai super canggih, masih belum mampu mengantarkan manusia untuk mengetahui hakikat langit. Surah Al-Mulk membimbing manusia untuk tunduk kepada pencipta 7 lapis langit. Angka 7 itu sendiri saya belum tahu adakah yang sudah menjelaskan 7 langit itu apa saja. Langitnya yang 7 ini. Dan saya pernah nanya kepada ahli astronomi, udah lama tapi kira-kira Prof, saya bilang ini makna 7 langit itu apa? Dia pun tidak menjelaskan. Mungkin bisa dikatakan bahwa 7 lapis langit itu multi langit kali. Saking banyaknya angka 7 digunakan. Sebab dalam bahasa Quran, bahasa hadis, angka 7 banyak digunakan untuk memberi makna multi. Termasuk umpamanya, in tastaghfirhum 70 marratan la yaghfirullahu lahum. Orang-orang munafik tidak akan dapat ampunan dari Allah walaupun kamu memohon ampun kepada sampai 70 kali. Apa makna 70? Kalau 70 kali tidak diampuni, gimana kalau 71 diampuni apa enggak? Ini kan bukan 70 tapi 71. Tafarraqat ummati, tafarraqatil yahud, tafarraqatin nasara. Orang Yahudi terpecah 71, Nasrani 72, umatku 73. Apa makna 73? Umat Nabi Muhammad 73 golongan sedunia. Untuk 73 di Bandung aja nyampe. Gak usah sampai sedunia atau sejauh barat aja udah lebih. Sebab golongan itu kan tidak disebutkan golongan yang kayak apa. Ya, tapi kan ada kalimat semuanya masuk neraka kecuali satu. Ya, yang satu itu orangnya. Di golongan situ ada, golongan sini ada, golongan sana ada. Tidak nama golongan yang disebut satu itu, karena ma'ana alaihi wa ashabi. Rasul bersabda, yang selamat itu yang ikut aku dan ikut sahabatku. Di mana golongannya berada di mana? Ya mungkin di beberapa golongan ada yang satu itu. Jadi bukan nama golongan yang selamat, tapi orangnya, sifatnya. Tapi banyak orang yang memperalat ayat ini atau hadis ini dengan menilai kelompok, menilai golongan. Oh, golongan kita yang benar, golongan yang tidak sama dengan kita itu yang celaka. Hati-hati kalimat itu bisa menimbulkan kesombongan, dan kesombongan yang membuat manusia celaka. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, enggak akan masuk surga orang yang masih tersisa dalam kalbunya sedikit saja kesombongan, keangkuhan. Ya, saat sekarang ini kesombongan, keangkuhan semakin banyak penyebabnya, semakin banyak faktornya. Bisa kesombongan dengan ilmu, kesombongan dengan harta, dengan jabatan, bahkan yang sangat sulit untuk dihentikan kesombongan karena bangga dengan keturunan. Ini sudah susah sekali ini. Wallahu alam benar apa enggak keturunannya juga. Pada
langit keberapakah semua itu berada? Jika para ahli belum menjelaskannya, dan kenapa tidak menjelaskan tentang langit, maka sungguhnya surah ini dengan tegas menerangkan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisy wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Sungguh kami benar-benar telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Ad-dunya wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Ini dalam terjemah yang ada ad-dunya, dunia. Memang dari bahasa Arab dunia, ya, dunia. Apa arti dunia? Dunu itu dekat. Dunia itu adalah, kalau dani lemah, dunia biasa disebut dunia, dan dunu itu adalah dekat. Jadi yang terdekat ke kita, langit yang terdekat ke kita, zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, telah kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Dan Allah menggunakan kalimat masabih. Bintang sering kita temukan bahasa Qur'annya adalah an-nujum wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tapi di sini dengan masabih. Misbah adalah lampu, menyinari, menerangi. Bimasabih wa ja'alna rujuman lisyayatin. Ini cukup lama saya menghayati ayat ini, maknanya apa? Kami hiasi langit yang terdekat atau langit dunia dengan bintang-bintang, dan bintang itu kami jadikan rujuman sebagai alat pelempar terhadap syaitan. Maknanya apa itu ya? Sangat mendalam sekali ini. Bintang digunakan untuk melempar setan. Ya, kalau bintang, sebahagian bintang besarnya adalah ratusan kali lipat bumi, setan dilempar dengan makhluk yang sebesar itu. Setannya sebesar apa emang? Kalau setannya sebesar semut, dilempar dengan lempar sebesar masjid, kayak apa? Ini lebih dari sekedar itu. Dan Allah menggunakan kalimat ini itu membuat kita harus banyak merenung. Makanya tadabbur penting sekali, tidak hanya tafsir. Dan Allah menyediakan bagi mereka, bagi syaitan, azab neraka sa'ir yang menyala-nyala. Ini lebih hati-hati menghayati ayat ini. Pertama, kita perhatikan mukjizat huruf terlebih dahulu. Karena tulisan ini untuk menggali Al-Quran dari berbagai segi, dikaji hurufnya, dikaji qiraatnya, dikaji makna perkata, dikaji tafsirnya juga. Dan insya Allah nanti kalau diperlukan sudah dibikinkan yang mau dibuka itu, mau dibuka apanya, sudah dibikin perpustakaan, tapi baru 10 perpustakaannya. Insya Allah bila ada yang perlu, saya sengaja ini untuk membagikan perpustakaan ini kepada siapapun yang memerlukannya. Dengan dibikin perpustakaan, karena ada 10 judul buku yang belum dicetak, maka saya merasa khawatir belum sempat tersebar, ajal sudah duluan menjemput lah gitu. Makanya saya minta teman-teman ya untuk
memasukkan ke perpustakaan dan bisa dibagikan kapan saja bisa dibagikan. Enggak ada ini. Nah, ini perpustakaannya, sehingga nanti mau mengkaji buku yang mana mudah-mudahan bisa dibuka. Ini baru masuk 10 buku. Insyaallah. Dulu pertama kali saya membahas tentang manhaj memahami sunnah di sini. Sekarang sudah jadi buku. Ini bukunya, manhaj memahami sunnah, dan bisa dibuka kapan saja oleh bapak dan ibu ini, insyaallah. Jadi ini sekarang juga bisa dibagikan, ini ada 10 buku ini. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sekarang umpamanya kita mau buka yang lain. Ini Munajat Ulama Sunnah. Buku Munajat Ulama Sunnah ini isinya adalah doa-doa dari karya umat Nabi Muhammad, bukan dari Nabi Muhammad. Dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman sampai ulama sekarang. Saya kumpulkan Munajat Ulama Sunnah. Ini ada 233 halaman. Ya. Kemudian kita lihat lagi nanti, ini munajat sesuai sunnah. Nah, kalau munajat sesuai sunnah, ini doa-doa dalam sholat. Munajat sesuai sunnah. Ini ada 462 halaman. Jadi doa-doa dalam sholat yang banyak menggunakan yang pendek-pendek, yang panjangnya banyak yang belum kenal. Di sini ada seperti pemanya doa sujud yang paling panjang. Ibu-ibu doanya yang mana tuh, doa sujud tuh. Ketika ada yang membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi saja kan ada yang memasalahkan, ada apa bihamdi, enggak ada tuh bihamdihi. Baik, kalau yang panjang yang mana? Doa sujud yang panjang, Allahumma bi ilmikal ghaiba wa qudratikal khalqi ahyini ma'alimtal hayata akhiran li wa tawaffani. Ada yang sudah hafal itu doa itu? Bila ada yang sudah hafal nanti dikasih hadiah sama Pak Santi nih. Yaitu doa sujud itu. Nah, ini doa-doa yang dibaca dalam sholat. Saya kumpulkan buku sampai 462 halaman ini. InsyaAllah nanti dikirimkan saja nomor handphone bapak dan ibu ke nomor saya, nanti saya kirimkan ini. Nomor saya silahkan dicatat 0811 20 5545. 0811 20 5545. Nanti ditulis saja saya dari Masjid Al-Ukhuwah. Ya. Nanti saya kirimkan ini, langsung akan bisa dibuka 10 buku yang saya tulis. Mudah-mudahanlah bermanfaat, sebab saya juga berpikir ini kalau nunggu dicetak kapan, nunggu dana kapan. Sekarang bisa menyebarkan ilmu tanpa uang, ya kenapa nggak disebarkan aja langsung? Ya alhamdulillah. Nah, selanjutnya mungkin yang ini 100 solusi fikih kontroversi. Kalau ini masalahnya adalah masalah yang kontroversial saja yang dibahas, fikih yang sering diperdebatkan. Yang tidak diperdebatkan ada mazhab ini tidak saya bahas. Tapi yang dibahas di sinilah yang diperdebatkan saja. Judulnya 100 solusi fikih kontroversi. Saya tulis buku ini saat saya mentadabburi surat Al-Kautsar.
Jadi nulis tafsir surat Al-Kautsar, di awal ada kalimat Al-Kautsar, banyak. Apanya yang banyak? Segala-galanya banyak. Untuk menikmati kenikmatan yang banyak, sholli, lakukan sholat. Kok kenapa sholat banyak ketika kita melaksanakan sholat, mengkaji masalah sholat, justru banyak masalah sampai serang menyerang. Ada hal yang perlu diperbaiki nih. Makanya setelahnya direnungkan, udah saya tulis buku ini berjudul 100 solusi fikih kontroversi tentang sholat, kurban, dan haji. Hanya 3 masalah saja, sholat, kurban, dan haji. Dan karena tidak bisa disatu jilidkan, kata yang memasang, ini katanya paling banyak 500 halaman. Udah dibagi 2. Asalnya 1 jilid ini. Asalnya 987 halaman. Udah dibikin 2. Jadi akhirnya ini jadi 2 jilid. Ya, ini namanya 100 solusi fikih kontroversi. Ya. Lalu ini tadabbur surat Al-Fil. Ya. Ada lagi. Nah, ini yang belum dibahas dimanapun. Makanya kalau tidak dibagikan seperti ini, buat apa saya nulis terus? Udah dibagikan seperti ini. Ini kan belum dibahas nih, fenomena riba antara hukum, realita, dan solusi. Kebanyakan orang membahas tentang riba hanya hukum, tanpa solusi. Bahkan saya pernah ngisi acara di kabupaten inilah, di daerah agak kampung sedikit. Ada seorang ustadz di situ, alumni Magdis. Ustadz, kemarin ada penceramah di sini, langsung diserang sama rakyat, sama masyarakat. Kenapa? Penceramah berbicara tentang masalah riba. Maka masyarakat berkata, Ustadz, aku juga udah tahu yang Ustadz bahas tentang riba itu haram, dan aku lakukan pinjam ini karena Ustadz nggak ngasih pinjaman sama kami, katanya. Tolong dong, jangan cuma ngomong riba haram, solusinya apa, katanya. Bingung juga sih Ustadz itu kan. Ya kalau kesini nggak boleh, kesini nggak boleh, terus kami minjam kemana? Kami itu pengusaha kecil, kata dia. Makanya ya saya tulis buku di sini tentang solusinya, tidak hanya sekedar hukum. Makanya ya alhamdulillah sudah terbit buku, sudah selesai buku ini, tapi belum dicetak, belum ini sama sekali, jadi belum dibahas dimanapun tentang buku ini. Lalu apalagi yang sekarang dibahas ini adalah tentang surat Al-Muluk. Jadi ada surat ini juga. Cuma ini belum bisa dibuka melalui daftar isi. Nih kalau pemanya daftar isi talaqi ma'rifah materi dakwah. Nah, ini mah belum bisa. Beda dengan yang belum dimasukin. Kalau yang belum dimasukin masih bisa. Ketika saya tanya, kenapa ini belum bisa dari daftar isi? Ya ini kan katanya pemasangan perpustakaannya masih gratis. Tanya, oh gitu. Jadi harus bayar. Kalau yang bayar baru bisa dibuka ini. Oh iya, bolehlah kalau gitu, nggak apa-apa untuk sementara yang gratis aja dulu. Ya baik. Kita lanjutkan kajian yang tadi. Nah kalau ini mah belum bisa, ya belum ini masih di luar, ini belum masuk, jadi masih bisa dibuka dengan melihat daftar isi. Tadi ayat 4, ayat 5 sudah langsung bisa muncul ayat kelimanya. Ya saya emang nggak ngerti yang begini, nerima hasil jadi saja. Baik, kita lanjutkan. Pada ayat ini tentang syaitan ya. Pada ayat ini 3 huruf yang dibaca menurut semua qiraat tanpa tulisan. Bimasabiha. Tulisannya shad dibaca panjang tanpa alif. Waja'alnaha. Na dibaca panjang tanpa alif. Syayatin. Ya-nya juga tanpa alif.
Ada apa di balik tulisan ini? Bahasa Arabnya orang Arab, masabih pakai alif. Bahasa Arabnya Al-Quran, masabih tanpa alif, itu aja. Bukankah Al-Quran itu bahasa Arab? Iya, tapi bahasa Arab Al-Quran bukan bahasa Arab orang Arab. Maksudnya apa? Al-Quran sudah ada sebelum orang Arab ada. Kadang-kadang orang berkata, ketika tulisan umpamanya ini bimasabiha waja'alnaha, oh asalnya pakai alif diganti dengan berdiri. Ini asal, ini tulisan ini asal. Jadi asalnya masuk Al-Quran seperti ini sampai saat ini. Kalau ada yang nulis masabih pakai alif, itu berarti di luar aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah dari Allah. Berarti tulisan masabiha untuk Al-Quran jangan, walaupun membaca panjang. Mana bismillah, tulisan bismillah beda dengan bismi rabbik. Kalau bismi rabbik antara ba dengan sin ada alif. Tapi kalau bismillah dari ba ke sin langsung nyambung tanpa alif. Kenapa demikian? Itu di jilid 1, belum dimasukkan ke perpustakaan ini. Jilid 1 bahasan surat Al-Baqarah, bahasan surat Al-Fatihah belum dimasukkan. Baik, sekarang kita gali isyarat apakah dalam tulisan masabih yang ditulis tanpa alif ini. Tentunya penting untuk kita gali. Masabih adalah bentuk banyak, plural, dari lafaz misbah yang biasa diartikan lampu atau pelita. Al-Quran menggunakan lafaz ini disesuaikan dengan penglihatan manusia saat mengarahkan pandangan ke langit laksana pelita yang berkelip. Oleh karena dihubungkan dengan langit, maka yang dimaksud dengan lafaz masabih sangat luas, meliputi galaksi yang ada berkisar dari galaksi apa itu galaksi Katei. Ini saya ambil dari Google nih. Dengan hanya 10 juta bintang hingga galaksi raksasa dengan 100 triliun bintang yang semuanya mengorbit pada pusat massa galaksi masing-masing. Matahari adalah salah satu bintang dalam galaksi Bima Sakti, tata surya termasuk bumi dan semua benda yang mengorbit matahari. Ini kelihatannya satu-satu aja dalam penglihatan mata kita. Ya, ini mengapa penulisan Bima Sabiha menggunakan huruf yang sesuai dengan bacaan? Panjang soknya kok tidak ada alifnya? Jumlah huruf dari penulisan lafaz bimasabih lebih sedikit dan terlihat lebih pendek daripada penulisan bimasabih pada ada alifnya. Ini adalah isyarat yang mengingatkan kita semua bahwa jumlah bintang di hadapan Allah tidak sama dengan jumlah bintang menurut pandangan manusia. Allah menurunkan kalimat masabih tanpa alif, itulah dari Allah. Untuk kita tentunya pakai alif, artinya beda. Penglihatan yang kita alami melihat bintang dengan hakikat bintang di hadapan Allah berbeda. Buktinya tulisannya berbeda. Persis seperti ketika kita membahas as-shalah. As-shalah, ukuran kita shalah la dibaca panjang setelah a, itu harus pakai apa itu? Kalau a panjang pakai alif kan? Tapi kenapa shalah pakai wawu? Az-zakah, ka dibaca panjang, a pakai alif, tapi kenapa pakai wawu? Itu memberi makna bahwa shalah yang kita ketahui bukan seperti shalah yang diperintahkan sebenarnya dari Allah. Allah menurunkan perintah untuk salat dan kita laksanakan. Ya, kita laksanakan sesuai dengan yang kita ketahui. Janganlah sekali-kali kita sudah merasa diri sebagai orang yang sudah benar salat kita.
Sebab yang benar salat itu adalah yang salat yang ditulis pakai wawu. Artinya apa? Salat yang kita lakukan terukur. A dibaca panjang pakai alif. Kalau A dibaca panjang pakai wawu, di samping memang ada yang terukur, ada yang tidak terukurnya. Apa itu yang tidak terukur? Komunikasi batin dengan Allah, komunikasi kolbu dengan Allah. Itu tidak ada ukurannya itu. Makanya boleh jadi ada orang yang mungkin baru belajar sholat, tapi dia betul-betul menikmati ibadah, tunduk, patuh, merendah di hadapan Allah. Sementara ada orang yang sudah ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, sholatnya seukuran ilmu. Kalau seukuran ilmu, itu sholat yang ditulis pakai alif. Makanya dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholatihim itu pakai alif. Sholatnya yang kita laksanakan masih dipandang benar sesuai dengan ilmu. Padahal sholat yang benar itu di hadapan Allah tidak hanya sebatas benar menurut ilmu, tapi bagaimana keimanan, bagaimana penjiwaan. Kenapa kau Rasulullah SAW melaksanakan sholat sampai berjam-jam dan dinikmati oleh makmum, merasakan nyaman? Karena Rasulullah SAW mengajak makmum tenggelam dalam Al-Quran. Baik, kita lanjutkan tentang masabih tadi. Tiada seorang pun dari manusia yang mengetahui jumlah bintang dan ukuran masing-masing dari bintang tersebut, walaupun sudah dilakukan penelitian sejak ribuan tahun. Sungguh sebesar apapun bintang itu adalah ciptaannya, dan sebanyak bagaimanapun jumlahnya adalah ciptaannya. Allah melihatnya sedikit dan kecil, sebab hanya Allah yang maha besar. Masabih disatukan tulisannya. Kalau pakai alif, hurufnya terpisah. Dengan tanpa alif, tulisan masabih bersatu di hadapan Allah. Bintang yang besarnya satu bintang beberapa kali lipat atau triliunan kali lipat bumi, dan disatukan dengan bintang-bintang yang lain. Menurut kita sangat, bumi saja nggak kejangkau, bagaimana alam yang lebih besar dari bumi. Tapi di hadapan Allah kecil semuanya itu, dan bersatu. Satu bintang dengan bintang yang lain di hadapan Allah bersatu saja itu. Allah melihatnya sedikit dan kecil, sebab hanya Allah yang maha besar. Dia telah menciptakan hanya dengan lafaz kun, maka semua terwujud sesuai kehendaknya. Jadi penulisan tersebut menyadarkan para pembaca Al-Quran betapa piciknya pikiran manusia dan betapa sempitnya penglihatan manusia. Ternyata jarak yang sangat jauh menurut pandangan manusia, tiada yang jauh di hadapan Allah. Benda-benda yang super raksasa menurut pandangan manusia sangatlah kecil di hadapan Allah. Ini saya tampilkan tulisan Al-Quran ini. Ini tulisan asli zaman Rasulullah. Tulisan Al-Quran seperti ini. Kelihatan dari sana? Iya, alhamdulillah. Ada yang bisa baca. Gampang kok. Ini adalah tulisan Al-Quran yang aslinya dulu begini nih. Tidak ada titik, tidak ada harokat. Dan sampai saat ini masih ada di Museum Madinah. Setumpuk ya tulisan Al-Quran yang hurufnya seperti ini masih ada. Gimana cara bacanya kayak begini? Berarti para sahabat itu cerdasnya luar biasa ya. Nggak salah baca Al-Quran semuanya tanpa titik, tanpa harokat. Sekarang sudah dikasih titik, sudah dikasih harokat, masih juga ada yang salah baca. Bahkan sudah dikasih tanda warna-warni, masih ada juga yang salah baca. Dan alhamdulillah, ini sekedar informasi, sekarang sudah ada Al-Quran dengan berbagai qiraat ya. Nah, ini sudah saya masukkan ya. Alhamdulillah, dengan teknologi ini kita dapat
menikmati bacaan Al-Quran dengan semua bacaan, dengan semua qiraat. Ini sudah ada mushafnya nih. Jadi ini mushaf riwayat Warash umpamanya. Kalau riwayat Warash ini ada bacaan-bacaan yang berbeda, tulisan tanda bacanya berbeda. Nih kita lihat. Semuanya sudah pada hafal nih bacaannya ya. Saya bacakan nih surat Al-Baqarah ayat 5. Alladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau kita membaca innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini baru satu ya. Dan masih ada lagi yang lain-lain. Dan saya sekarang nanti sore zuhur ngajar bacaan Al-Quran 7 qiraat di masjid Baitul Maqdis, dan pesertanya ada yang online, ada yang offline. Bagi yang online tidak dibatasi seberapa banyak, masih bisa kalau ada yang mau daftar. Tapi kalau offline ya tempatnya terbatas. Yang sekarang yang ikut ya sekitar 100 orang, tapi yang offline ya mungkin cuma cukup 40 orang. Saya bimbing seorang demi seorang membaca dengan ini, tapi tidak saya langsung tes, takut pada kabur nanti. Jadi saya kasih contoh, diikuti bersama, bahkan dengan 7 qiraat sekaligus. Sekarang mah sudah ada aturannya. Saya sangat alhamdulillah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Quran dengan 7 qiraat, dan saya ajarkan kepada ya teman-teman yang berminat. Namun ada juga yang minta, boleh enggak katanya saya privat 7 qiraat. Waktunya tuh untuk seorang melayani seorang duduk, sedangkan saya harus melanjutkan tulisan, sehingga belum saya berikan ya kesempatan bagi satu orang membaca 7 qiraat. Enggak, waktunya cukup berat ya. Tapi kalau saya bilang kalau 7 qiraat satu kelas bolehlah, tapi bukan seorang-seorang membaca saya dengarkan semuanya, tapi keilmuannya saja, ilmu dan praktek secara bersama-sama. Tapi satu persatu waktunya tidak memungkinkan. Tapi kalau sekiranya keilmuannya insya Allah, karena sekarang sudah ada rujukannya. Dulu saya nggak berani ngajar ilmu qiraat, nggak berani. Tapi setelahnya ada bantuan teknologi, alhamdulillah berani. Karena sudah bisa dilihat. Dan ketika saya juga ragu membaca, saya kontak guru saya yang masih hidup sampai saat ini. Beliau tinggalnya di Qatar sekarang, Syekh Abdul Rashid Ali Sufi. Ya saya kirimkan kepada beliau, saya mohon dikoreksi nih bacaan saya, tinggal gitu saja. Ya alhamdulillah dengan ilmu manusia bisa semakin luas. Baik, ini diperlihatkan aja dulu. Seperti ini tulisan lama Al-Quran ya. Nah kita lanjutkan. Tadi bimasabih, sekarang waja'alnaha. Lafaz waja'alnaha untuk bacaan pakai alif, ja'alnaha. Tapi tulisan ja'alna tidak ada alifnya. Ada apa di balik itu? Pada mulanya tulisan ini tanpa titik dan tanpa harokat. Titik yang menunjukkan perbedaan antara beberapa huruf, dan tanpa harokat yang menunjukkan adanya perbedaan suara huruf. Dulu nggak ada. Ya itulah contohnya ini. Titik saja nggak ada, apalagi harokat. Bila ada orang yang berkata waja'alnaha dibaca panjang karena fathahnya berdiri, itu bukan huruf.
fathah, kasroh, dhammah, bukan huruf. Di zaman Rasul enggak ada. Kalau semua yang tidak ada zaman Rasul untuk ibadah disebut bid'ah, termasuk harokat itu bid'ah. Kan untuk ibadah kan? Disusun harokat titik itu jelas bukan untuk main-main, untuk ibadah. Kalau semua yang baru tanpa contoh dari Rasulullah dalam urusan ibadah disebut bid'ah, itu termasuk bid'ah itu. Tapi kan kullu bid'atin dhalalah, emang sewaktu para ahli memberikan tanda baca itu enggak asal jadi, itu mikir dulu, itu bimbang, sedih, berat, tanggung jawabnya bagaimana, itu dhalalah itu. Tapi kan kullu dhalalatin finnar, setiap dhalalah finnar, stop dulu, jangan dilanjutkan. Karena kullu dhalalatin finnar sudah pernah saya sampaikan di sini, hadisnya enggak bisa dipertanggungjawabkan. Kullu bid'atin dhalalah bisa dipertanggungjawabkan hadisnya. Riwayat Ahmad, Ad-Darimi, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud dan Nasa'i. 6 kitab hadis mengungkap kalimat kullu bid'atin dhalalah. Tapi kullu dhalalatin finnar hanya An-Nasa'i. Dari siapa dia? Dari Utbah bin Abdullah. Dia berkata, akhbarana Utbah bin Abdullah an Ba'na bin al-Mubarak an Sufyan an Ja'far bin Muhammad an abihi an Jabir bin Abdullah. Utbah bin Abdullah peringkat ke-6, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, majhul. Majhul itu tidak diketahui. Kata Az-Zahabi, la yu'raf, tidak dikenal. Siapakah Ibnu Hajar Al-Asqalani? Sangat terkenal di dunia. Siapa dia? Syarah Fathul Bari, Syarah Bukhari, karya dia Fathul Bari. Dan dia menulis kitab berjudul Tahdzibut Tahdzib, khusus sejarah para perawi, 12 jilid. Di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib, Utbah bin Abdullah peringkat ke-6 tidak disebut. Ketika di komentar yang lain, kata dia majhul, tidak dikenal, tidak diketahui. Jadi kalau begitu, kalau kullu bid'atin dhalalah, udah kullu bid'ah selengkapnya, jangan dibatasi. Semua bid'ah dhalalah. Tapi kullu dhalatin finnar, itu yang tidak bisa dijadikan pegangan. Kenapa kok saya sampai seperti ini? Sebab saya sempat merenung. Kalau kullu dhalalatin finnar, terus dolalahnya Rasul gimana? Emang Rasulullah dolalah? Bukan dolalah lagi. Wajadaka dhallan fahada. Kalimat dhallan itu kata sifat, bahwa lama Rasul mengalami dolalah, lama. Oh tapi kan Rasul enggak sesat. Kita tidak berbicara terjemah, tapi berbicara lafaz aslinya, dolalah. Nah kalau begitu, ketika dolalah disematkan kepada Rasul, artinya sedih, bimbang, gelisah, berarti dolalah banyak arti. Kalau kullu dolalah, setiap dolalah apapun artinya adalah finnar, berat. Siapa yang akan masuk surga? Enggak ada yang akan masuk surga. Semua manusia mengalami dolalah. Tingkat Rasul saja, imam ahli surga, mengalami dolalah. Ini nampaknya yang perlu kita perluas ini, biar tidak berantem masalah. Yuk kita berbeda bisa bersatu. Perbedaan itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada yang tadi, bahwa di zaman Rasulullah ini, kalau saya kasih tahu di akhir aja, ini semuanya bisa baca nih. Apa tulisan akhir ini? Tulisan akhir adalah Wannas. Kalau saya dibaca Wannas sudah pada tahu semuanya nih. Apa itu? Tidak ada kata Wannas kecuali minal jinnati wannas. Berarti ini surat An-Nas ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa titik ba-nya, tanpa titik nunnya, tanpa titik ya-nya.
Jadi ba, nun, ya sama di zaman Rasul. Allah, berluar biasa ya. Ini asli ini Al-Quran zaman dulu. Berarti pakai titik, pakai harokat, itu semuanya baru itu. Makanya kalau setiap baru bid'ah, iyalah realitanya begitu. Sekarang aja kan dari sini ke huruf yang sekarang itu kan mengalami proses panjang itu. Alhamdulillah kita sudah menikmati bacaan Al-Quran, sudah lengkap tulisannya. Ada ini seorang penceramah yang populer di media, gak ada perintah menghafal Quran katanya. Mana bukti dalilnya menghafal Quran? Perintah, gak usahlah dihafal. Ini bacaan ini kalau tanpa hafal kira-kira gimana bacanya ya? Jadi dulu itu Al-Quran dihafal dulu baru ditulis. Tidak ada perintah. Tapi para sahabat tidak diperintah melaksanakan. Jadi mereka itu sudah menghafal semuanya tanpa ada perintah. Rasul tidak bersabda, hafalkan Al-Quran, buka halaman sekian, yang belum adalah halamannya juga. Para sahabat itu menghafal Al-Quran. Ketika Rasul membaca, sahabat langsung menghafal. Dan ketika Hisham membaca surat Al-Furqan di depan Umar bin Khattab sempat marah. Kenapa? Karena cara Hisham bin Hakam membaca surat Al-Furqan beda dengan yang pernah diterima Umar dari Rasul. Maka waktu itu Umar berkata, "Man aqra hadza?" Siapa yang membacakan kepada kamu bacaan ini? Rasul enggak begitu membacakan kepadaku. Kalau sekiranya bacaan Al-Quran itu tidak ada perbedaan dengan bacaan sehari-hari, enggak mungkin ada pertentangan tadi. Justru ini karena memang yang dibacakan Rasul kepada Hisham beda dengan yang dibacakan kepada Umar, dan mereka terima dari Rasul dua-duanya, maka sempat ayo kita pergi. Dibawalah Hisham kepada Rasulullah, dan Umar berkata, "Ya Rasulullah, aku dengar orang ini nih membaca Al-Furqan tidak seperti yang kau bacakan kepada aku." Maka Rasul bersabda, "Iqra ya Hisham." Baca. Hisham membaca sampai selesai. Dilihat oleh Umar, Rasulullah menikmati gitu. Bukannya kaget, tapi menikmati. Selesai Hisham membaca, Rasul bersabda, "Hakadza unzilat." Emang begini diturunkannya. Lah, jadi yang aku terima gimana ini? Ya, sekarang kamu baca, ayo, seperti yang kau dengar di aku. Maka Umar pun membaca. Setelahnya membaca, Rasul bersabda, "Hakadza unzilat." Emang begini diturunkan. Dua bacaan yang berbeda antara yang dibacakan Hisham dengan yang dibacakan Umar, dua-duanya dari Rasulullah, dan Rasul menyatakan benar, dua-duanya benar. Nuzul Quran ala sabati ahruf. Quran diturunkan dengan 7 huruf. Nah, tulisannya untuk semua bacaan seperti ini. Untuk semua bacaan. Ada kita yang membaca yang berbeda surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Riwayat Warash. Riwayat Khalaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ada saktah. Riwayat yang lain Ad-Duri, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ada An-Nas, ada An-Nas. Ya, tulisannya sama. Begitulah mukjizat Al-Quran. Alhamdulillah, kita beriman kepada Al-Quran dapat kita buktikan mukjizatnya dalam segala segi. Terpelihara sejak turun 14 abad yang lalu sampai saat ini. Tulisannya terpelihara, bacaannya terpelihara, walaupun tulisan Al-Quran bukan tulisan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan saya terangkan kepada para peserta kajian Al-Quran di kuliah ulumul Quran, umpamanya tulisan mana nih, dalam surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa ada tulisan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham.
Kalimat tasa'alun itu tidak dikenal dalam bahasa Arab, dalam bahasa orang Arab. Yang ada tatasa'alun, bukan tasa'alun. Tapi Al-Quran menulis tasa'alun. Wattaqullaha alladzi tasa'aluna. Ini dari belakang barangkali kurang jelas. Nih, tasa'alun. Tidak ada dalam bahasa sehari-hari orang Arab tasa'alun. Yang ada kalau tulisan begini tusa'ilun paling. Tasa'alun enggak ada. Yang ada adalah tasa'alun. Ini baru ada. Dan untuk bacaan yang ini ada bacaan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan lagi wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Mungkin kalau belajar bahasa Arab tasaalun asalnya tatasaalun. Ini asal. Al-Quran asal, sebelum ada asal yang lain-lain, Al-Quran lebih asal. Jadi ini tulisan Al-Quran, bahasa Arabnya Al-Quran, dan bahasa Arabnya orang Arab tatasa'alun. Bedanya apa tasa'alun dengan tatasa'alun? Sama kayak tadi, bimasabi, tanpa alif itu asal. Kalau pakai alif bagaimana? Kalau pakai alif terukur oleh manusia. Kalau bimasabi tanpa alif, maka bintang-bintang yang begitu banyak itu di luar ukuran manusia. Demikian pula lanjutan bahasan kita tentang selanjutnya ini, jadi kembali lagi ke sini nih. Tadi bima waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kalimat waja'alnaha dengan tanpa alif itu jelas memiliki makna yang lebih luas dibanding dengan sekedar pakai alif. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kenapa tidak pakai alif? Saya tulis di sini bahasannya. Lafaz waja'alnaha pada mulanya tulisannya tanpa titik dan tanpa harokat. Titik yang menunjukkan perbedaan antara beberapa huruf dan tanpa harokat. Suara huruf ini memberi bukti bahwa masyarakat Arab memiliki kecerdasan tingkat tinggi hingga dapat membaca satu tulisan untuk beberapa bacaan atau beberapa bacaan dalam satu tulisan. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan tulisan di bawah ini. Jadi saya ambil contoh. Saya sering menyampaikan, mudah-mudahan bermakna, dalam wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi akhir zaman ini, banyak huruf yang ditulis tanpa bacaan, banyak huruf yang dibaca tanpa tulisan, banyak huruf yang ditulis satu tulisan untuk beberapa bacaan, banyak huruf yang dibaca dalam satu bacaan beberapa tulisan. Berapa macam tuh ya? Dan banyak juga huruf yang tidak ditulis, tidak dibaca, tapi maknanya tidak hilang. Apa itu maknanya? Kayak tadi tasa'alun. Hurufnya enggak ada, tulisannya enggak ada, tapi maknanya tidak hilang. Alhamdulillah, itulah mukjizat Al-Quran. Maka kalau berbicara mukjizat Al-Quran, mau mukjizat dari segi apa dulu? Sangat luas mukjizat Al-Quran itu. Ya, ini tulisan, ini adalah tulisan surah An-Nas. Pada generasi pertama dalam tulisan ini tidak terdapat perbedaan antara huruf sin dengan shin, nun dengan ba, fa dengan qaf. Sama saja tulisannya semuanya. Masih ada waktu? Atau cukup buat tanya jawab? Ya, baik, kita cukupkan saja materinya untuk tanya jawab. Sekarang mah ya alhamdulillah, karena subuhnya lagi awal, jadi agak lama nih. Ya, enggak, kalau ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan dulu baru sampai halaman
berapa nih? Halaman 49. Insyaallah nanti mungkin kalau sudah dibagikan buku ini semuanya bisa megang. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, syukran jazakallahu khairan katsiran. Luar biasa, masya Allah, tabarakallah kajiannya. Silakan bagi jamaah yang akan bertanya apabila ada yang ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau bertanya. Saya mendengar dari Mubalik, kalau orang itu berusaha di tempat yang ada ribanya, nanti anak-anaknya dan istri-istrinya akan susah untuk diajar kebaikan dan ibadah. Yeah. Kemudian saya melihat orang tersebut bekerja di perbankan, tapi saya lihat keluarganya itu taat, anak-anaknya pada patuh, hormat, dan itu menjadi teladan di masyarakat. Yeah. Berarti kalau begitu ucapan Ustaz itu yang mengambil hadis, bagaimana menurut Ustaz? Dan itu mudah-mudahan yang bekerja di perbankan itu tidak merasa ragu karena takut dengan riba itu. Yeah. Itu satu. Yang kedua, fenomena sekarang Ustaz, umat Islam itu ingin dihargai dan ingin dihormati. Di antaranya cara untuk menghargai diri sendiri dan umat Islam sendiri adalah harus ada kekuatan finansial. Contoh misalkan seseorang ingin punya rumah, Kenapa? Mati baterainya. Satu pertanyaan dulu lagi, Ustaz. Iya, ya satu aja dulu tentang riba. Makanya ini juga sudah saya tulis buku tentang riba. Insya Allah nanti dibaca oleh ibu buku ini. Umumnya orang berbicara riba suka menggunakan hadis yang berbunyi kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap transaksi pinjam meminjam yang memberi keuntungan itu adalah riba. Itu kan hadis yang paling sering diangkat itu. Sehingga semua bank riba. Karena bank itu meminjamkan ya ingin dapat keuntungan. Maka saya tulis bahasan dalam buku ini, riba yang pasti diharamkan. Pertama, riba yang ditulis dalam Al-Quran roba pakai waw. Tulisan riba dalam Al-Quran pakai waw. Ya, apa itu artinya? Kalau dalam bahasa sehari-hari orang Arab roba alif. Sedangkan dalam Al-Quran roba waw. Riba itu apa artinya? Secara bahasa menurut Imam An-Nawawi, riba adalah az-ziyadah wan numu. Riba itu tambahan dan pertumbuhan. Itu riba. Muncul pertanyaan, adakah lembaga yang menyiapkan dana untuk dipinjamkan kepada orang yang perlu tanpa mengambil keuntungan sama sekali? Padahal lembaga tersebut perlu modal, perlu biaya, gaji karyawan, mungkin juga ngontrak gedung, biaya internet, biaya listrik, banyak dana yang diperlukan oleh lembaga. Apabila kita meminjam uang kepada lembaga 10 juta dalam jangka 4 tahun dibayar 10 juta, kira-kira lembaga mengalami kerugian enggak? Ini kita minjam 10 juta dikembalikan 10 juta, lembaga kerugian enggak?
Kalau kerugian berarti kita membuat rugi lembaga. Tidak boleh merugikan. La tazlimun wa la tuzlamun. Itu pembahasan riba. Ayatnya dalam ayat 179 ada kalimat la tazlimun wa la tuzlamun wa anta saddaqu lakum fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Pembahasan riba yang paling sering diangkat, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap transaksi pinjam meminjam membawa keuntungan riba. Ayat ini tidak dibahas. Jadi sebetulnya bagaimana hadis tersebut diriwayatkan oleh Sawwar bin Mus'ab, kata Imam Bukhari munkarul hadis. Perawinya yang mengatakan setiap transaksi pinjam meminjam adalah membawa manfaat adalah riba, itu hadisnya sangat lemah. Yang kuat yang mana? Yang kuat adalah Jabir bin Abdullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan, aku menuju masjid, bertemu Rasul sebelum masuk masjid, wa kana li alaihi dainun. Rasul punya utang padaku. Ketika itu Rasul membayar, faqadani, beliau membayar utangnya, wa zadani, dan memberi tambahan. Lalu masuk masjid dan aku sholat. Itu satu hadis. Hadis kedua, aku masuk masjid dan Rasul bersabda, sholatlah kamu. Aku sholat 2 rakaat. Selesai aku sholat, Rasul membayar utang. Faqadani wa zadani. Beliau membayar utang dengan jumlah lebih banyak daripada utangnya. Oh iya bolehlah, tapi jangan pakai perjanjian. Ada enggak nas yang melarang pakai perjanjian? Itu pemikiran itu. Enggak boleh pakai perjanjian. Karena Rasul tidak ada perjanjian. Ya ini Rasul meminjam kepada pribadi. Dan yang meminjam itu orang baik. Maka yang meminjamkan, aku mah nyaman, enggak bimbang gelisah. Kalaupun dia meminjam padaku seberapapun dan lama, perjanjian pokoknya 5 tahun, pasti kok. Enggak merugikan, karena Al-Quran mengatakan la tazlimun wa la tuzlamun. Oleh karena itu maka urusan perbankan ketika kita bahas, perlu jangan banknya saja yang dibahas, tapi sampai dikatakan riba, di mana ribanya itu yang harus kita bahas. Ya pokoknya harus bank Islami lah. Di Indonesia ada enggak yang bank yang sudah betul-betul Islami? Saya belum tahu yang mana. Yang jelas saya pernah transaksi pinjam meminjam dengan bank yang namanya syariah. Ternyata dibanding-bandingkan dengan bank konvensional, nggak tahu mana yang lebih jauh dari Islam ini. Nggak tahu lah gitu. Namanya syariah, akadnya Islami. Tetapi kok semakin memberatkan? Padahal Islam adalah solusi. Islam itu solusi, bukan problem. Panjanglah ceritanya. Ringkasnya, tahun 2010 saya pinjam uang ke bank syariah untuk pelunasan gedung, untuk jadi kredit gedung 450 juta, karena saya waktu itu hanya bayar DP. 450 juta ke bank syariah dengan jangka waktu 10 tahun, per bulan saya harus membayar 7.850.000. Dihitung-hitung 10 tahun sampai 1 M. Itu pinjam 450. Setelahnya berlalu 3 tahun, saya mau nyoba-nyoba kalau take over ke bank konvensional seperti apa. Disambut, oh silakan Pak, kami siapkan 500 juta. Saya bilang, sekarang saya utang 360. Kalau 360, oh enggak, katanya enggak usah, itu 500 saja kami siapkan. Terserah Bapak mau dipakai apa, bayar, boleh. Kalau pinjam 500,
Jangka waktu 7 tahun berapa per bulan? Dihitung-hitung oleh dia per bulan nggak nyampe 7 juta. Pinjam ke bank syariah 450 10 tahun hampir 8 juta per bulan. Pinjam ke bank konvensional untuk 7 tahun dengan jumlah 500 kok lebih murah. Ini mana yang islami nih? Dari situ maka sudahlah, sekarang kita tidak berpikir nama, isinya saja. Pokoknya kalau konvensional riba, sepakat, oke, sepakat, baik. Di Saudi tahun 2025 saya baca penghargaan tertinggi untuk bank di Saudi, karena yang paling islami dengan kemajuan yang memang mengalahkan yang lain adalah Al-Bankul Ahli Saudi, yaitu kalau kitanya adalah BNI. Tidak pakai islami, tapi ya, jadi bank nasional Saudi itu ternyata lebih islami daripada bank yang diberi nama Islam. Intinya buat kita tidak nama yang harus kita perhatikan, tapi sistemnya yang mana. Mungkin ada bank Islami yang betul-betul islami, dan juga bank yang tidak membawa nama Islam, ada yang islami. Kebalikannya juga mungkin banknya diberi nama islami, tapi paling lebih parah daripada yang tidak disebut islami. Oleh karena itu, buat pembahasan tadi tentang riba, insya Allah nanti pada waktunya kita bahas buku ini. Jadi sudah saya siapkan bukunya. Mudah-mudahan ada usia buat kita semuanya. Judulnya Fenomena Riba Antara Hukum, Realita, dan Solusi, ya. Jadi ini yang saya maksudkan. Solusinya apa? Tidak hanya sekedar berbicara tentang masalah hukum saja, insya Allah. Jadi begitu jawabannya masih ngambang nyambungnya. Nanti solusinya apa? Solusinya adalah untuk sementara manajemen zakat yang benar. Sebab bahasan riba itu diawali dengan bahasan zakat, infak, sedekah sampai 20 kata. Di tengah-tengah bahasan riba ada wa antasaddaqu. Setelah itu ada lagi bahasan infak. Nah, biasanya di kita bahasan riba tidak dikaitkan dengan itu. Dan apabila zakat, infak, sedekah dimanage dengan baik, enggak mungkin ada orang yang merasa penting untuk minjem kepada yang riba. Karena sudah ada solusi. Buat apa minjem kepada yang lain? Dan itu harus ada, dan saya ajukan di sini yang tentunya pengajuan dalam buku ini baru bisa diterapkan kalau dibahas di DPR. Kalau tidak dibahas ya masih jauh lah. Tapi ya yang penting satu pemikiran, nggak tahu kapan nanti berguna. Mungkin setelahnya beberapa tahun saya sudah di alam kubur, mungkin saja. Yang penting sudah dicoretkan, sudah ditulis. Sebab para ulama terdahulu juga banyak itu pembahasan tentang pada waktu mereka hidup belum terjadi, tapi terjadinya sesudahnya. Ada itu karya-karya para ulama terdahulu. Saya mah bukan ulama, masih nyantri. Wallahu alam. Dicukupkan? Ya, baik. InsyaAllah kita bertemu lagi bulan depan. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa lana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma afina wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma adhil asyirka wal musyrikin, Allahumma ahlikil kafarata wal zalimin, Allahumma ansurna ala a'daika a'dai din birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.